Om Swastiastu. Selamat sore Bapak dosen. Perkenalkan saya Nika Denuka Citra Lestari dengan NIM 25530110009. Saya dari Prodi Kimia 8 jurusan Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai LKM 7 dengan judul Menegakkan Dharma di Era Modern. Sinergi antara kekuatan ilahi, awatara, dan teladan batin orang suci. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pilar utama penegak dharma. Jadi, dua pilar utama yang bertugas menegakkan dharma atau kebenaran dan keteraturan kosmis adalah awatara dan orang suci atau resmi. Resi. Awatara adalah penjelmaan langsung dari Tuhan atau Dewa Wisnu yang turun dengan kekuatan ilahi untuk memulihkan dharma secara dalam arti dengan menghancurkan adharma. Sebaliknya, orang suci atau resi adalah manusia yang mencapai kesucian melalui disiplin spiritual atau tapa dan berfungsi sebagai pembimbing rohani yang mempertahankan dharma melalui ajaran dan hidup. Selanjutnya adalah memahami konsep awatara Wisnu. Jadi awatara adalah penjelmaan langsung dari Dewa Wisnu yang turun saat dharma mengalami kemerosotan total untuk memulihkannya. Terdapat 10 awatara utama dan 5 yang paling sering disebutkan beserta tujuan turunnya adalah yang pertama yaitu manusia awatara atau ikan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia atau leluhur manusia dari kehidupan dan kitab suci Weda dari kehancuran total akibat banjir kosmis atau pralaya. Yang kedua adalah kurma awatara atau kura-kura, yaitu menopang dan menstabilkan gunung Mandara saat samudra tanah atau pengadukan lautan susu agar para dewa memperoleh tirta amarta. Yang ketiga ada waraha awatara atau babi hutan, yakni mengangkat dan menyelamatkan bumi atau Dewi Pertiwi yang diculik dan ditenggelamkan oleh raksasa jahat yakni Hiranyaksa. Yang keempat ada Narasimha Awatara yakni manusia singa. Tujuan utamanya adalah turun untuk membunuh raksasa Hiranyakasipu yang memiliki anugerah kekebalan dan demi melindungi pemujanya. Yang terakhir ada Wamana Awatara atau orang kerdil. Jadi muncul sebagai Brahmana kerdil untuk menipu Raja Asura Bali dengan meminta hadiah tanah seluas 3 langkah kaki dan merebut kembali 3 dunia. Selanjutnya adalah awatara yang menarik menurut saya dan pelajaran yang dapat diambil. Ini adalah kisah singkat dari awatara yang menurut saya menarik, yakni Narasimha Awatara. Jadi Narasimha Awatara ini menceritakan tentang perlindungan ilahi terhadap pemujanya yakni Prahlada. Prahlada adalah seorang pemuja Wisnu yang teguh terus berbakti meskipun diancam dan disiksa oleh ayahnya yang jahat yakni Hiranyakasipu. Hiranyakasipu itu kebal dari kematian karena anugerah istimewa. Dia tidak bisa dibunuh oleh manusia atau binatang pada siang atau malam, di dalam atau di luar rumah atau dengan senjata. Narasimha muncul dari pilar dalam wujud setengah manusia, setengah singa dan Hiranyakasipu pada waktu senja. Dia mau pintu di bawahnya dan menggunakan cakar bukan senjata. Dengan cerdik memenuhi semua persyaratan anugerah tersebut sehingga menegakkan kembali dharma. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari kisah tersebut yakni yang pertama, keteguhan iman atau bakti sejati. Iman yang tulus kepada Tuhan akan selalu dilindungi tanpa peduli seberapa besar ancaman dunia luar, dicontohkan oleh Prahlada. Yang kedua yaitu keadilan dan perlindungan ilahi. Tuhan akan selalu turun tangan pada saat krisis untuk melindungi kebenaran atau dharma raksa, membuktikan bahwa kejahatan tidak akan pernah menang. Yang ketiga, kemahakuasaan dan kehadiran Tuhan. Munculnya Narasimha dari pilar mengajarkan konsep Wisnu yang piwa. Yang ketiga, Tuhan hadir di mana-mana, di setiap benda di alam semesta. Yang terakhir, ada keseimbangan keteraturan kosmis atau rata. Kekuatan ilahi selalu dapat melakukan cara yang adil dan sempurna untuk menegakkan keseimbangan alam semesta, bahkan ketika dibatasi oleh aturan atau anugerah seperti yang dilakukan Narasimha dalam membunuhnya kasih. Selanjutnya adalah mengenal orang suci atau resi dan kontribusinya. Jadi resi adalah manusia yang mencapai kesucian melalui disiplin spiritual atau tapa dan menjadi pelayan serta pemimpin rohani mempertahankan dharma melalui ajaran dan teladan hidup. 3 resi terkenal dan kontribusi mereka terhadap masyarakat adalah yang pertama, resi biasa, yaitu penyusun dan penulis epik Mahabharata termasuk Bhagavad Gita dan membagi Weda menjadi bagian sehingga ajaran suci lebih mudah dipahami.
Yang kedua, ada Resi Walmiki, yakni penulis epik Ramayana, menyampaikan ajaran Dharma dan Satya atau kebenaran melalui kisah hidup Rama. Yang terakhir ada Resi Agastya, kenal sebagai penyebar ajaran agama Hindu ke wilayah India Selatan dan Nusantara atau Asia Tenggara dan dianggap sebagai sumber dari berbagai ajaran Siwaisme di Indonesia. Selanjutnya adalah perbedaan mendasar dalam menegakkan dharma. Jadi peran awatara itu bersifat ilahi, tidak terikat hukum karma, bertindak untuk memulihkan dharma secara dramatis dengan intervensi langsung dan kekuatan ilahi menghancurkan adharma secara fisik. Sedangkan peran orang suci atau resi itu adalah manusia yang mencapai kesucian melalui disiplin, bertindak untuk mempertahankan dan menyebarkan dharma melalui ajaran dan teladan hidup, menyusun kitab suci serta mengajarkan umat manusia. Kehidupan resi adalah model ideal untuk menjalani hidup yang berorientasi pada dharma dan tujuan spiritual. Selanjutnya adalah mengapa teladan resi lebih relevan di era modern. Saya memilih ini karena bagi manusia modern, teladan resi itu dinilai lebih relevan dan dapat diterapkan secara langsung karena alasan mendasar, itu relativitas. Resi mencapai kesempurnaan spiritual melalui usaha, disiplin, dan meditasi, perjuangan yang sama yang dihadapi manusia modern setiap hari. Teladan resi itu menawarkan solusi praktis untuk tantangan modern, modernisme melalui ketenangan, disiplin, dan kebijaksanaan. Ajaran resi itu lebih fokus pada etika dan metode yang dapat dilakukan oleh manusia itu sendiri untuk mencapai kedamaian, berbeda dengan ajaran awatara yang fokus pada keyakinan terhadap kekuatan ilahi. Selanjutnya, penerapan disiplin resi untuk hidup modern. Di era modern, tantangan terbesar bukanlah musuh fisik, kegelisahan, keserakahan, dan pikiran yang tak pernah diam. Teladan resi itu mengajarkan tentang kekuatan disiplin diri atau tapa, kesederhanaan, dan fokus pada pencarian kebenaran atau jnana. Nah, penerapan kunci dari teladan resi ini meliputi yang pertama, disiplin diri, yaitu mengendalikan indera, menahan diri dari godaan, serta mengendalikan keinginan konsumtif. Kedua, ada pencarian pengetahuan atau jana, yakni meneladani semangat belajar yang tinggi dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup. Yang ketiga, ada hidup sederhana atau aparigraha, yaitu menerapkan gaya hidup minimalis dan fokus pada kekayaan batin. Yang keempat, ada pelayanan tanpa pamrih atau sewa, yakni melakukan pekerjaan dengan semangat pengabdian dan ketulusan tanpa terlalu fokus pada keuntungan pribadi. Serta yang terakhir itu ada ketenangan batin atau santi, yakni mengalokasikan untuk meditasi atau merenung setiap hari. Jadi yang terakhir ini adalah kesimpulan dan refleksi. Jadi untuk menghadapi tekanan pekerjaan dan tuntutan sosial, kita tidak memerlukan mukjizat utara, tetapi kemampuan seorang resi untuk duduk tenang, merenung, dan mengendalikan gejolak batin. Dan resi mengingatkan bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan di luar, melainkan di dalam diri sendiri. Dengan mengiring ketekunan akan resi dalam menjalankan kewajiban dan mengejar kebijaksanaan, kita dapat mengubah tantangan hidup menjadi peluang untuk pertumbuhan spiritual yang mantap. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan salam santi.